Itu semua adalah kebenaran dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa akan datang zamannya ketika segala yang dimiliki tidak ada manfaatnya karena kehabisan nilainya kecuali emas dan perak. Ini adalah kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan hancurkan riba dan Tuhan suburkan sedekah. Maka selamatkanlah emas dan perak, selamatkanlah dinar emas dan dirham perak. Nubuah ini telah tiba masanya, telah sampai pada masa hidup kita saat buku ini diterbitkan. Dinar emas dan dirham perak telah kembali beredar. Dinar emas dan dirham perak adalah solusi masa kini dan nanti. Ketika masih SD dulu, penjual nasi uduk sudah pindah rumah dan kini tidak lagi berjualan. Namun andaikan dia masih jualan dengan porsi yang sama, dengan jenis nasi dan lauk yang sama, racikannya yang sama, warungnya sama, dan dia sendiri yang memasaknya, maka jamin dia tidak akan mau menjualnya dengan harga yang sama seperti 25 tahun yang lalu. Dia akan menyesuaikan harga jualnya dengan nilai rupiah. Tentu saja, dengan kata lain, dia akan menaikkan harga. Awalnya Rp150, kini menjadi Rp5.000. Para ekonom didikan barat mengatakan ini adalah fenomena inflasi, alias kenaikan harga, tanpa penjelasan yang memadai. Padahal, tahukah Anda, yang terjadi justru adalah penurunan nilai dari sesuatu yang biasa kita sebut uang hari ini, yang utamanya berbentuk kertas tersebut. Istilah yang pas sebenarnya adalah depresiasi. Mata uang fiat atau kertas uang itu sendiri disebabkan pemaksaan nilai terhadap selembar kertas, koin logam murahan, atau kini malah berbentuk byte komputer. Bukan semata-mata kenaikan harga barang dan jasa sebagaimana diklaim oleh para ahli ekonomi. Bandingkan dengan emas. Meskipun bukan satu-satunya benda yang pernah menjadi medium of exchange, sekaligus sebagai unit of account dan store of value dalam jangka waktu lama, bersama dengan perak, emas terbukti mampu menjaga daya belinya dari semenjak ia dikenal manusia sebagai alat tukar hingga kini dan bahkan sampai akhir zaman nanti. Dalam versi Nusantara, yang dulu pernah terdiri dari ratusan kesultanan, berdaulat, pengenalan, pemaksaan uang kertas yang dilakukan oleh para penjajah. Salah satu peristiwa yang memati perlawanan rakyat akibat pemaksaan uang yang dilakukan oleh penjajah Belanda terjadi di Maluku pada awal abad 19. Rakyat Maluku menolak rempah-rempah mereka dibayar dengan kertas. Konon, dikala itu mereka lebih akrab dengan koin perak sebagai uang. Sebuah pernyataan perwakilan rakyat sebagaimana ditulis sejarawan nasional berdarah Maluku Des Alwi dalam bukunya Sejarah Maluku tahun 2005. Berbunyi, kami rakyat tidak mempergunakan uang kertas dalam hidup sehari-hari. Lagi pula, jika kami hendak membeli sesuatu dan hendak membayar dengan uang kertas itu, pemerintah tidak mau menerimanya. Kami harus membayar dengan uang perak. Kisah ini pun berlanjut dengan pertempuran rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Patimura melawan para perwira Belanda pada tahun 1817. Meskipun pada akhirnya sang kapiten beserta beberapa pengikutnya harus rela mati di tiang gantungan, sepeninggalan Patimura pun perlawanan masih terus berlanjut. Sayangnya, gambar Patimura kini malah dijadikan model penghias uang kertas yang
dulu pernah ditolak mati-matian olehnya. Hari ini kita dibuat bingung dengan nilai mata uang. Nama-nama mata uang yang menurut ekonom barat sendiri, Murray Rothbard, dulu sebenarnya merupakan sebutan untuk satuan ukuran berat logam emas dan perak. Kini telah menjadi fungsi tolak ukur kedikdayaan suatu negara. Dolar misalnya, awalnya merupakan satuan berat untuk koin perak 1 ons atau koin emas 1/20 ons dan tetap dipakai. Namun, dengan cara baca yang terbalik atau keliru, yakni 1 ons emas setara $20 di Amerika Serikat hingga tahun 1933. Nah, untuk sahabat di rumah, Anda akan memilih yang mana? Kertas atau emas?